Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, The Brondol kembali hadir untuk menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol. Pertanyaan, Bapak, ini tanaman saya kenapa nih ya gitu. Sehingga kalau kita lihat dengan seksama, tanaman ini adalah mengalami gagal pertumbuhan helaian pelepah yang disebabkan karena gejala kekurangan boron. Ketika kita ngomong kekurangan boron, maka kembali lagi, boron adalah unsurnya. Borat adalah senyawanya. Pupuk borat adalah pupuk yang mengandung B2O3 45-46%. Kondisi boron sendiri merupakan unsur hara mikro yang diperlukan tanaman kelapa sawit yang umumnya menggunakan pupuk borat ini adalah 50-100 gram saja. Kekurangan boron pada tanaman kelapa sawit akan memberikan sebuah gejala yang aneh-aneh. Sangat aneh-aneh. Kenapa tidak seperti pada kekurangan kalium yang mungkin menjadikan bintik-bintik oranye menjadi confluent orange spotting itu, yang bintik-bintik kuning atau bintik-bintik oranye itu saja. Tapi boron tidak. Kekurangan boron yang merupakan berfungsi sebagai bagian dari perpanjangan sel tanaman kelapa sawit dan juga menjadi bagian dari meristematik ya, pembentukan sel daun. Dan boron juga sekarang sudah diteliti menjadi bagian terpenting dalam pembentukan lendir pada bunga kelapa sawit. Tetap harus kita berikan secara kontinu walaupun jumlahnya sedikit. Dan gejalanya apa saja? Yang pertama, bahwa kalau kita melihat di sini, kondisinya ntar dulu nih. Lah ini nih. Keriting daun itu yang pertama. Daunnya bergelombang. Pada beberapa vlog yang lalu The Brondol meliput ketika NPK menggunakan NPK 13.8 27.4 plus 0,5 boron atau 13.6 plus 0,5 boron, bahwa boronnya hanya 0,5% dari total berat pupuk yang kita berikan. Jadi kalau penggunaannya 3 kg ya tetap boronnya tetap kurang, maka tetap harus ditambahkan untuk bisa mencukupi kebutuhan boron, walaupun sekali lagi boron unsur hara mikro yang diperlukan dalam jumlah sedikit saja. Logika boron sendiri adalah kalau Spendi sebenarnya menyampaikan bahwa logikanya adalah rokok. Kalau satu aja nikmat, di rokok aja, bagi perokok itu mungkin akan nikmat. Jangan pernah berpikir bahwa bagaimana kalau saya merokok sekali 2 batang atau 3 batang, tidak ada nikmat-nikmatnya dan tidak benar. Karena ini masih banyak di kelas kita untuk umum udah banyak aja. Nanti kita akan bahas tentang resiko yang mungkin muncul ketika kekurangan boron. Yang gejala berarti adalah keriting. Yang kedua, helaian daunnya adalah ini memendek, kemungkinan dia memendek. Yang ketiga, kalau sudah memendek, kemungkinan dalam ujung-ujung sini, pucuk-pucuk sini, ini kalau ada yang bentuknya bentik seperti ini, kayak Z, kayak petir itu di ujung-ujung laminanya atau helaian pelepahnya, ini adalah juga bagian dari kekurangan boron. Sehingga kalau tanaman kita sudah kekurangan boron, kita hanya bisa berharap bahwa pupus barunya atau pelepah baru yang nanti muncul adalah tidak mengalami aneh-aneh lagi. Karena bahwa ketika kekurangan boron kemudian yang sudah keriting seperti apa nanti kondisinya, yang sudah memendek seperti ada, sudah Z, ini tidak kembali lagi pulih, itu tidak akan mungkin kembali pulih. Namun pelepah baru nanti yang muncul adalah sangat kita berharap bahwa dia terpenuhi boronnya sehingga dia nanti akan memanjang secara sempurna dan kembali normal. Ini yang paling perlu digarisbawahi. Kemudian yang selanjutnya, setelah keriting kemudian memendek, ada juga ujungnya kayak petir, ada yang juga patah-patah pelepahnya, dan yang paling penting pada beberapa kasus di gambut, maka seperti the vlog The Brondol, kalau ada bapak-bapak ibu semuanya dan sahabat The Brondol pengen melihat, itu adalah ketika The Brondol sirip ikan ataupun tulang ikan atau fishbone itu nanti akan keluar. Salah satu gejala kekurangan boron pada tanaman kelapa sawit di lahan gambut yang disebabkan karena penggunaan media tanam kita yang ada di lapangan adalah biasanya kalau kita bikin parit 21 dinaikkan dan kemudian dijadikan media tanam. Ini akan menjadi kasus ini sering terjadi, maka terjadilah bahwa kekurangan boron, karena bahwa semakin dalam tanah konsentrasi boron sendiri adalah semakin rendah, sehingga kalau tidak tercukupi misalnya pada tanaman-tanaman yang bekas galian parit ini, maka dia akan sering sekali kekurangan boron ini, sehingga harus diberikan. Yang paling penting adalah tadi logika tadi. Pada pemberian boron sendiri jangan
berpikir bahwa pemberian boron 300 gram, 400 gram itu akan lebih baik daripada 100 gram. Tidak. Tidak. Karena kondisi kelebihan boron sendiri pada tanaman kelapa sawit itu akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan pelepah yang seperti ini. Nih. Nah, ini adalah salah satu gejala kekurangan boron pada tanaman kelebihan boron. Pupuk boron itu kalau diberikan terlalu banyak akan menimbulkan gejala yang namanya nekrosis. Ini adalah nekrosis itu sendiri. Sehingga kalau kondisi nekrosis seperti terbakar. Kondisi seperti terbakar pada tepi-tepian daun yang disebabkan karena jumlah pupuk boron yang diberikan terlalu banyak. Sebagai contoh, biasanya kalau kita masuk ke dalam gawangan, kita mupuk dari tengah akan ke luar misalnya. Tebar, sisa di dalam karung. Biasanya pada ujung collection atau di ujung jalan tersisa bareng-bareng. Jangan pernah memupukkan dalam bentuk biuk dalam jumlah banyak. Nah ini kasusnya, akan terjadi nekrosis ini. Nekrosis ini adalah tidak memandang mau umurnya berapa, mau 1 tahun ya seperti ini, mau nanti 5 tahun terlalu banyak misalnya sampai setengah kilo ya kondisinya seperti ini. Maka logika yang harus kita gunakan adalah kondisi seperti logika rokok saja. 1 enak belum tentu merokok dalam 2 batang itu lebih enak, atau 3 batang sekali ngisap itu jelas tambah gak enak pastinya seperti itu. Itu adalah logika dari pemberian pupuk boron sendiri. Kemudian selanjutnya sahabat The Bronel semuanya yang berbahagia, pemberian boron itu biasanya adalah bagaimana sebisa mungkin. Mesti banyak juga yang bertanya-tanya. Banyak orang memberikan boron kok lewat pucuknya Pak Pendi. Kalau nggak lewat pucuknya, lewat pelepahnya. Kalau nggak lewat pelepahnya, kok lewat tanahnya. Mohon penjelasannya. Ini juga banyak yang bertanya. Sahabat The Bronel semuanya, bahwa pupuk boron berdasarkan dari kalau saya literaturnya guru mungkin Al-Fatihah buat Pak Joko Kuwato beliau adalah guru saya, selalu mengatakan bahwa almarhum selalu mengatakan kalau borat itu Mas Pendi adalah bersifat untuk perpanjangan meristematik, maka penyerapan lewat pucuk sangat mungkin terjadi. Maka pemberiannya lewat pucuk hanya boron saja. Kalau urea lewat pucuk ya mutar pucuk ya, ini yang harus kita garis bawahi. Maka sahabat The Bronel semuanya jangan pernah memupuk urea dari pucuknya, hanya boron saja. Kalau dari pelepah adalah bagaimana sahabat-sahabat The Bronel semuanya, pemberiannya adalah bagaimana, apakah pelepah bisa nyerap? Tidak bisa. Tapi dia nanti akan mengalir pelan-pelan ke bawah dengan cara yang relatif pelan itu sendiri. Kalau di tanah hati-hati, jangan langsung ditebar begitu saja. Karena kalau ditebar begitu saja dalam kondisi apalagi miring dan bertumpu pada satu titik, boron akan terbawa aliran dan akan terakumulasi pada satu tanaman saja, ya tanamannya akan nekrosis gitu. Tadi akan kelebihan nekrosis, kelebihan boron yang akan menyebabkan pembakaran tepi-tepian daun itu sendiri. Sehingga ini yang harus kita garis bawahi, jangan sampai terjadi pada lahan kita. Sehingga sahabat The Bronel semuanya, penuhi boron menggunakan pupuk borat yang kandungannya rata-rata dalam 46%, 45 sampai 46% B2O3. Mereknya bebas. Ada borat Turki ya, ada borat mahkota, ada mau borat cap tawon ya ada. Yang penting kandungannya sekarang ada lagi mungkin bentar lagi akan kita review adalah boron dari Amerika ya, yaitu adalah Daibak. Ini yang sudah ada di rumah saya di Riau, tapi saya lagi cuti di Purwokerto, jadi belum kita review. Nanti kita review. Dan sekali lagi The Bronel akan menyampaikan yang sebenar-benarnya, karena sekali lagi The Bronel adalah salah satu YouTube tidak pernah endorse. Masuk ya monggo saja, kalau mau ngirim barangnya, yang penting yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Bronel semuanya. Semangat selalu petani kelapa sawit Indonesia, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.